warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Lili Murtianti, 1805 1109 18 dari Prodi Pendidikan Sejarah 2018 kelas A. Dengan kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Proses Keputusan Inovasi dan Model Proses Keputusan Inovasi. Pengertian proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu atau unit pengambil keputusan lainnya mulai dari tahap tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, kemudian terhadap keputusan menerima atau menolaknya inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Ciri pokok dalam proses keputusan inovasi adalah dengan adanya ketidaktentuan suatu inovasi. Proses pengambilan keputusan mau tidak mau menggunakan suatu yang mungkin lebih bersih, lebih hemat, lebih tahan lama, tetapi juga mungkin berbahaya. Untuk sampai pada keputusan yang tepat menerima atau menolak suatu inovasi perlu informasi. Dengan informasi atau kejelasan tersebut akan mengurangi ketidaktentuan dan berani mengambil keputusan. Proses inovasi dilakukan melalui beberapa tahap atau serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam waktu tertentu. Pada proses keputusan inovasi, terdapat 5 model proses keputusan inovasi. Yang pertama adalah tahap pengetahuan atau knowledge, yang kedua adalah tahap bujukan atau persuasion, yang ketiga adalah tahap keputusan atau decision, yang keempat adalah tahap implementasi, dan yang kelima tahap konfirmasi atau confirmation. Model proses keputusan inovasi yang pertama adalah tahap pengetahuan atau knowledge. Pada tahap pengetahuan ini, suatu inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu pada tahap saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi dari inovasi tersebut. Pada model proses keputusan inovasi, yakni tahap pengetahuan, seorang menyadari atau membuka diri terhadap suatu inovasi tertentu yang dilakukan secara aktif, bukan secara pasif. Misalnya, seorang anak melihat ada buku baru tentang ilmu alam yang lengkap, kemudian anak tersebut tertarik untuk membelinya. Maka anak tersebut sudah melakukan proses keputusan inovasi pada tahap pengetahuan. Sedangkan anak yang lainnya walaupun mengetahui ada buku baru tersebut, dia tidak memiliki keinginan untuk mempelajarinya. Maka pada anak tersebut belum tentu terjadi proses inovasi. Yang kedua adalah tahap bujukan atau persuasion. Pada tahap bujukan ini, seorang individu membentuk sikap mendukung atau tidak mendukungnya terhadap suatu inovasi. Pada tahap persuasi ini, individu secara khusus termotivasi untuk mencari informasi inovasi evaluasi yang merupakan pengurangan dalam ketidakpastian mengenai konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan dari inovasi. Yang ketiga ada tahap keputusan atau decision. Pada tahap keputusan, proses keputusan inovasi terjadi ketika individu atau unit pembuatan keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas yang menuntun pada pilihan untuk mengambil atau menolak inovasi. Penting untuk diingat bahwa proses keputusan inovasi dapat secara logis menuntun pada keputusan penolakan seperti juga keputusan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, tahap implementasi atau dikenal dengan tahap penerapan. Pada tahap implementasi dari proses keputusan inovasi akan terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi itu sendiri. Pada tahap ini berlangsung keaktifan, baik secara mental maupun perbuatan.
tahap implementasi bisa berlangsung sangat lama, tergantung dari keadaan inovasi itu sendiri. Pada umumnya, suatu tanda bahwa taraf implementasi akan berakhir jika penerapan inovasi itu sendiri sudah terjadi suatu yang bersifat rutin. Dengan kata lain, sudah bukan sesuatu yang baru lagi. Model proses keputusan inovasi yang terakhir yakni tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusan jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.